Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Marlia sebagai dosen pembimbing mata kuliah Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan yang saya banggakan teman sekelas seperjuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah mengenai tentang manajemen anjak piutang. Saya Kofifa Sofi Aulia sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan materi, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Elvina. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan anjak piutang dan apa itu anjak piutang. Nah, sejarah perkembangan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang mulai dikenal ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di Inggris menjual produknya ke Amerika. Nah, Amerika pada waktu itu sekitar tahun 1880-an merupakan benua baru yang banyak didatangi oleh orang-orang dari Eropa, terutama dari Inggris. Kedatangan bangsa Eropa di Amerika mau tidak mau membawa konsekuensi bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi di daerah barunya. Namun pada awalnya mereka tidak banyak bisa melakukan kegiatan produksi dan konsumsi dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, peralatan, dan kapital. Keadaan ini memaksa mereka untuk mendatangkan sebagian besar kebutuhan mereka dari daerah asal, yaitu Inggris. Ketika perusahaan-perusahaan di Inggris akan memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang di Amerika, timbul masalah karena ternyata mereka tidak saling mengenal. Resiko tidak terbayarnya penjual secara kredit semakin besar, bukan hanya karena mereka tidak saling mengenal, tetapi juga karena jarak yang sangat jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di Inggris untuk menemukan suatu solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai. Perusahaan-perusahaan ini selanjutnya dikenal sebagai faktor atau agen. Jasa yang ditawarkan oleh faktor pada waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan penagihan piutang saja. Materi selanjutnya yaitu pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu transaksi perdagangan di mana pihak bank dapat menanggung secara total resiko tidak tertagihnya suatu piutang dari obligor. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep anjak piutang dalam konvensional dan konsep hawala dalam Islam. Secara konvensional, anjak piutang didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa keuangan antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan, jasa penagihan utang, jasa perlindungan terhadap kredit, dan untuk itu klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berhasil dari pemberian jasa. Konsep anjak piutang secara syariah dapat merujuk pada fatwa DSN yang menyatakan bahwa anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berutang kepada pihak lain, yang kemudian menagih utang tersebut kepada pihak yang dituju oleh pihak yang berutang sesuai syariah. Manfaat anjak piutang yang pertama bagi klien. Bagi klien ini terdapat dua jenis jasa. Yang pertama, jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan terdiri dari peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, dan pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, jasa non-pembiayaan.
memudahkan penagihan utang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, memudahkan perencanaan arus keras. Yang kedua, bagi faktor manfaat utama yang diterimanya adalah dalam bentuk fee dari pihak klien. Yang ketiga, bagi nasabah memperoleh berupa 1. Kesempatan untuk melakukan pembiayaan secara kredit, 2. Layanan penjualan yang lebih baik. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Sarah Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme anjak piutang untuk tagihan dan promes serta jenis-jenis anjak piutang. Mekanisme anjak piutang untuk tagihan dan promes. Yang pertama, anjak piutang untuk tagihan. Didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah, tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambilan tagihan dari penjual atau supplier kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, anjak piutang untuk promes. Proses anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, biasanya bank dalam mekanisme pembayaran. Selanjutnya, jenis-jenis anjak piutang berdasarkan pemberitahuan. Jenis anjak piutang berdasarkan pemberitahuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, disclose factoring atau negotiation adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Yang kedua, undisclosed atau non-notification factoring adalah transaksi penjualan atau pengalihan kepada perusahaan anjak oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur. Berdasarkan penanggulangan resiko, jenis ini juga terbagi 2. Yang pertama ada recourse factoring. Cara ini berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kedua, without recourse factoring, yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Selanjutnya, jenis anjak piutang berdasarkan pelayanan. Yang pertama, full service factoring, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Yang kedua, finance factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja, tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Yang ketiga, bulk factoring, yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan anjak piutang sebagai agen dari klien. Dan yang keempat, materi factoring. Berbeda dengan jenis anjak piutang yang telah dijelaskan sebelumnya, fasilitas anjak piutang ini memberikan kredit perdagangan kepada nasabah dengan pembayaran segera. Dan jenis anjak piutang yang terakhir adalah anjak piutang berdasarkan pembayaran kepada klien. Yang pertama itu ada advance payment, yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya 80% dari nilai faktur. Dan yang kedua, materi, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Demikianlah hasil dari diskusi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Baiklah, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.